introduce myself. My name is Adila Maharani and I'm from POID in English Education Department. So today I will explain to you about pengertian dan definisi pengertian dan metodologi penelitian mengajar with similarity SPD MED. So for the first material, we will talk about definition, methodology, and metode. Jadi, kata metode menunjuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survei, wawancara, dan observasi. Sedangkan kata metodologi berasal dari kata Yunani metodologia yang berarti teknik atau prosedur. Nah, metodologi sendiri merujuk kepada alat pemikiran umum atau menyeluruh dan gagasan teoritis suatu penelitian. Jadi, semisal kita menemukan kata metodologi atau metode kualitatif. Nah, kata metode di sini tidak hanya menunjukkan bahwa teknik saja, namun bermakna ganda, yaitu teknik atau prosedur maupun gagasan teoritis. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang digunakan saat melakukan metode penelitian. Nah, secara umum terbagi atas 3. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan. Mengapa sih kita harus mengajukan pertanyaan? Nah, kita mengharuskan mengajukan pertanyaan dikarenakan saat kita mengajukan pertanyaan muncul hal-hal yang menarik dan mungkin saja tidak biasa atau dianggap janggal. Nah, hal yang menarik, tidak biasa, dan janggal tersebut inilah yang menuntut adanya jawaban atau pemahaman lebih mendalam. Langkah kedua yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data di sini baik secara wawancara atau mengajukan pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan sebelumnya bersama dengan pilihan jawabannya. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat sehingga jawaban atas hal yang menarik, tidak biasa, dan janggal tersebut dapat diperoleh secara tepat dan benar. Dan langkah yang terakhir yaitu menyajikan jawaban. Jadi setelah kita memperoleh hal-hal yang sudah kita tanyakan tadi, kita harus menyajikan jawaban yang kita peroleh dengan sesudah data dan informasi dianalisis dengan cara yang benar, inkonferensis, dan logis. Nah, biasanya lembaga-lembaga apa saja yang melakukan penelitian dan tujuannya apa sih kita melakukan penelitian ini? Nah, lembaga-lembaga yang biasanya melakukan penelitian adalah lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memahami lebih jauh gejala-gejala alam dan sosial yang belum semua memiliki jawaban yang pasti dan benar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hal-hal yang melatar belakangi penelitian. Saat melakukan penelitian, tentu saja kita harus menemukan terlebih dahulu apa saja sih hal-hal yang melatar belakangi untuk kita melakukan penelitian tersebut. Yang pertama yaitu dengan penelitian kita dapat menambah atau memperoleh pengetahuan baru yang belum diketahui sebelumnya. Juga kita dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan yang sudah kita miliki, sekaligus pula kita akan mampu menunjukkan kesenjangan dan perbedaan yang ada dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu membantu untuk meningkatkan kinerja. Nah, kita akan mampu untuk menghasilkan ide-ide atau pemikiran yang baru, juga kita akan mampu mengevaluasi kinerja yang selama ini kita laksanakan. Dan bagi para pendidik yang melakukan penelitian, mereka akan dapat membagikan pemikiran baru mereka dari hasil penelitian yang dapat dipakai dan diterapkan oleh peneliti yang lain pada tempat, konteks, dan suasana yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu menjadi masukan bagi pembuat kebijakan publik. Nah, hasil dari suatu penelitian dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan publik untuk memperbaiki keadaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pelayanan umum lainnya. Jadi secara singkatnya, hal-hal yang melatar belakangi penelitian yaitu untuk menambah pengetahuan baru, meningkatkan kinerja, dan masukan untuk kebijakan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari penelitian atau metode penelitian. Nah, secara umum, metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu, baik praktis maupun teoritis.
Sedangkan menurut ahli yaitu Sekaran pada tahun 2003, beliau mendefinisikan penelitian sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah, untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah. Nah, intinya menurut beliau, metode ini memberikan masukan yang dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan untuk membuat suatu keputusan. Nah, masukan tersebut merupakan hasil penelaahan dan analisis data yang dibuat secara seksama. Selanjutnya, menurut John Creswell pada tahun 2008, beliau mendefinisikan bahwa penelitian adalah suatu proses bertahap, bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti. Sedangkan menurut beliau, tentang metode penelitian kualitatif, beliau mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Nah, untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan atau luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian akan dikumpulkan, dan informasi tersebut biasanya berupa kata ataupun teks. Data yang sudah berupa kata ataupun teks tersebut kemudian dianalisis, dan hasil analisis tersebut dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dalam bentuk tema-tema. Selanjutnya adalah metode-metode yang digunakan atau istilah-istilah yang digunakan dalam metode kualitatif. Nah, yang pertama yaitu ada penelitian lapangan atau field research. Sebagaimana namanya, penelitian lapangan, maka kita sebagai peneliti diharuskan terjun langsung ke lapangan ataupun terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan masyarakat atau partisipan berarti kita turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat. Tentunya kita sebagai peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi, dan pergerakan hidup partisipan dan masyarakat yang akan kita teliti. Nah, maka dari itu adalah metode yang disebut sebagai penelitian lapangan untuk kita dapat terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi dan situasi masyarakat yang sedang kita teliti. Yang selanjutnya adalah penelitian interpretatif. Nah, kenapa sih kita dikatakan sebagai penelitian interpretatif? Nah, dikarenakan peranan penting dari peneliti yang menafsirkan dan memberi arti pada data dan informasi yang diberikan oleh partisipan. Jadi, hasil penelitian kualitatif banyak terpengaruh oleh refleksi pribadi, pengetahuan latar belakang sosial, kreativitas, dan kemampuan personal peneliti. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pencarian alamnya atau naturalistic inquiry. Nah, naturalistic inquiry menekankan pentingnya pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan, dan tempatnya. Situasinya benar-benar bertumpu pada apa yang nyata dan sesuai dengan fakta. Jadi, lingkungan, pengalaman, dan keadaan aktual adalah titik mula atau titik berangkat penelitian tersebut, bukannya asumsi ataupun praduga ataupun konsep peneliti. Hal itu berarti peneliti masuk dalam mendalami situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berlaku di tempat tersebut pada waktu itu. Peneliti tidak boleh memanipulasi atau merekayasa gejala atau situasi yang ada. Karena tujuan utama dari naturalistic inquiry ini adalah menemukan arti dan pemahaman yang baru dari gejala yang sedang diteliti. Yang selanjutnya adalah metode Discovery Oriented Research. Nah, Guba Patton pada tahun 2002 menyebutkan Discovery Oriented Research adalah penelitian yang berorientasi penemuan dan pengertian yang baru. Yang selanjutnya adalah metode kontraktivisme atau kontraktivism. Nah, kontraktivism ini mulai dengan suatu premis bahwa dunia manusia
Berbeda dengan dunia alam dan dunia fisik, di mana dunia manusia tentunya memiliki corak yang hidup, ada interaksi, ada komunikasi yang hidup dan dinamis. Ciri khas dari dunia manusia sendiri adalah dapat berbicara, berpikir, dan bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan diinginkannya. Sedangkan dunia alam dan fisik, coraknya yaitu mekanis, keras, mati, dan tidak ada komunikasi yang hidup. Nah, karena perbedaan ini, maka pendekatan penelitiannya juga harus berbeda. Kontraktivism beranggapan bahwa dunia dikontraksi dan bukan diterima. Dunia dalam hal ini dipahami dalam artinya luas termasuk relasi, komunikasi, persepsi, perasaan. Nah, jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan apa yang kita ketahui bukanlah diterima tetapi dikonstruksi atau diciptakan. Yang terakhir adalah metode alternatif. Nah, metode alternatif yaitu metode yang menawarkan cara lain untuk membuat suatu penelitian. Karena selama ini kita hanya mengetahui tentang satu metode saja, yaitu metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif ini disebut juga sebagai metode tradisional, karena metode ini sudah dikenal sejak lama dan digunakan sejak lama juga. Nah, maka berakhirlah pembahasan kita mengenai metode-metode yang digunakan atau istilah-istilah yang digunakan dalam metode kualitatif. Atas berakhirnya pembahasan tentang 6 metode tersebut, maka berakhir pula lah presentasi hari ini. Saya Abdul Maharani, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan melakukan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you again.